Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Syamhari dari kelas 1D. NPM saya H21106310700133. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 yang berjudul miologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian miologi. Jadi, miologi itu berasal dari kata mio dan logi. Mio itu artinya otot dan logi itu artinya pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan miologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang otot-otot. Dalam tubuh manusia terdapat gerakan-gerakan yang disadari dan tidak disadari. Gerakan disadari ini pada umumnya gerakan-gerakan yang disebabkan oleh otot lurik. Dan gerakan-gerakan yang tidak disadari disebabkan oleh otot polos dan jantung. Nah, dalam tubuh manusia juga terdapat 43% dari berat tubuh yaitu jaringan otot. Nah, jaringan otot ini mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama itu ada dirangsang atau biasa disebut irritable. Yang kedua itu ada memendek atau berkontraksi, dalam kurung contractable. Yang ketiga itu ada memanjang atau extensible. Yang keempat itu ada elastis. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang komposisi kimia otot dalam tubuh manusia. Terdiri dari yang pertama tuh ada 75% air atau hidrogen. Yang kedua tuh ada 20% protein. Yang ketiga ada 5% mineral dan garam. Dalam tubuh manusia itu terdapat 3 macam otot. Yang pertama itu ada otot polos. Adalah otot yang bekerja secara tidak sadar yang berada hampir di seluruh tubuh kita. Yang kedua, ada otot jantung. Adalah penyusun dinding jantung dan berfungsi sebagai pompa darah yang menuju ke jantung dan sebaliknya. Yang ketiga, ada otot lurik. Sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot ini digunakan sebagai penggerak tubuh. Jadi misalkan kita menggerakkan siku tangan ini, atau misalkan kita menggerakkan siku tangan atau siku kaki itu menggunakan otot lurik. Nah, bagian terkecil yang menyusun suatu otot yaitu serabut otot atau sel otot. Nah, serabut-serabut ini dibungkus dengan jaringan ikat yang disebut dengan sakarolema. Selanjutnya ada serabut saraf. Nah, serabut saraf ini merupakan bagian dari susunan saraf periferal yang menyebar dari inti selnya yang terdapat di dalam sumsum tulang belakang. Kontraksi otot itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada kontraksi isomerik dan yang kedua ada kontraksi isotonik. Juga ada pengelompokan otot berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada otot yang berbentuk kumparan. Terus yang kedua tuh ada otot yang berbentuk bulat tapi panjang. Yang ketiga tuh ada otot yang berbentuk seperti bulu ayam. Yang keempat itu ada otot berbentuk pipih dan lebar. Yang kelima ada otot yang berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir itu ada otot yang berbentuk kipas. Sekian dari saya. Maaf jika sedikit yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.